teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait ketentuan hari istirahat mingguan dan hari libur nasional. Di sesi ini kita akan kemas dengan sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, hari libur adalah hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hari libur merupakan hari yang ditunggu-tunggu bagi pekerja. Di hari inilah pekerja bebas melaksanakan aktivitasnya bersama keluarga maupun aktivitas untuk kepentingan pribadinya. Mengenai hari libur dikenal libur mingguan yang disesuaikan dengan hari kerja dalam seminggu dan hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah atau disebut libur nasional. Nah teman-teman, yuk kita lihat bareng-bareng. Apa kata undang-undang mengenai hari libur? Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi. Hari libur resmi adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional, atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penjelasannya ada pada pasal 26 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021. Peraturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja serta hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah tertulis dalam pasal 85 Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, pasal 79 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Apa saja jenis-jenis hari libur? Nah, ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah hari istirahat atau libur mingguan. Yang kedua, hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah atau disebut dengan libur nasional. Apakah pekerja tetap mendapat upah saat menjalani libur mingguan atau libur nasional? Aturan Ketenagakerjaan menegaskan libur mingguan atau libur nasional merupakan hak istirahat pekerja yang tidak boleh memotong upah maupun hak cuti pekerja, kecuali hari libur yang ditetapkan sebagai cuti bersama. Selain tidak boleh memotong upah dan hak cuti pekerja, peraturan perundang-undangan juga menegaskan bahwa pekerja tidak wajib bekerja di hari-hari libur tersebut. Maka, bagi pekerja yang bekerja di hari libur mingguan atau libur nasional, pengusaha diwajibkan untuk membayar upah lembur atau upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lembur sesuai dengan pasal 8 PP 35 tahun 2021. Lebih lanjut, pasal 1 angka 7 PP 35 tahun 2021 mendefinisikan waktu kerja lembur sebagai berikut nih. Yang pertama, waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau yang kedua, waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau dan pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dapatkah pekerja bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional? Pasal 85 Undang-Undang 13 tahun 2003 menegaskan pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Namun demikian, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-hari libur apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Ketentuan ini menjawab beberapa pekerjaan yang karena sifat dan jenisnya tidak memungkinkan pekerjaan itu untuk dihentikan. Pasal 3 Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 233 tahun 2003 menyebut yang dimaksud dengan pekerjaan terus-menerus ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, pelayanan jasa transportasi, pelayanan jasa alat transportasi, lalu usaha pariwisata, jasa pos dan telekomunikasi,
di bidang penyedia tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih, dan penyedia bahan bakar minyak dan gas bumi. Lalu 7, ini ada pekerjaan di usaha swalayan, teman-teman, pusat perbelanjaan dan sejenisnya. Lalu di bidang media massa, di bidang pengamanan, di lembaga konservasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan perbaikan alat produksi. Bagaimana bila upah lembur pekerja yang bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional tidak dibayarkan? Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja di hari libur mingguan untuk membayar upah kerja lembur, khususnya mengenai libur resmi. Pada pasal 85 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mewajibkan pengusaha membayar upah lembur kerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi tersebut. Pelanggaran dari kewajiban membayar upah lembur dari hari libur mingguan dan hari libur resmi sebagaimana diatur dalam pasal 187 Undang-Undang 13 tahun 2003 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Berapa lama waktu kerja lembur yang diatur dalam perundang-undangan? Berdasarkan ketentuan pada pasal 78 ayat 1 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 JO pasal 26 ayat 1 PP 35 tahun 2021 mengatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Bagaimana perjanjian kerja bersama mengatur mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur nasional? Klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja akan dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja bersama. Salah satu diantaranya adalah ketentuan mengenai bekerja di hari libur mingguan dan hari libur resmi atau nasional. Pengaturan waktu kerja lembur dan upah lembur di hari libur mingguan dan hari libur resmi yang telah disepakati dan dituangkan dalam PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi. Apabila pekerjaan di tempat kerja Anda termasuk dalam pekerjaan yang harus dijalankan secara terus-menerus ini, maka manajemen perusahaan dapat mengatur jam kerja dan jam kerja lembur dan perhitungan upah lembur, baik melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama, dan membaginya dalam shift sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, ini adalah sumber dan informasi terkait. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.